Hai semuanya. Kalau hidup terasa jalan di tempat, bukan karena kalian kurang pintar atau kurang beruntung, tapi karena ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang diam-diam menahan langkah. Dan selama kebiasaan itu masih dipeluk, perubahan hanya akan jadi wacana tanpa wujud. Banyak dari kita ingin berubah, ingin hidup terasa lebih bermakna, lebih tenang, lebih terarah. Tapi di saat yang sama, masih memelihara kebiasaan yang justru bertolak belakang dengan keinginan itu. Kita sering membayangkan perubahan sebagai sesuatu yang besar, dramatis, penuh momen pencerahan. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, perubahan lebih sering gagal bukan karena kurangnya niat, melainkan karena kebiasaan lama yang terus diberi ruang. Kebiasaan ini tidak selalu terlihat buruk di permukaan, bahkan kadang terasa nyaman, masuk akal, dan dianggap wajar oleh lingkungan sekitar. Justru karena terlihat normal itulah, kebiasaan ini sulit disadari, apalagi dilepaskan. Kita terbiasa menyalahkan keadaan, menyalahkan waktu, menyalahkan orang lain, tanpa berani jujur bahwa ada pola berulang dalam diri yang selalu mengantar kita kembali ke titik yang sama. Selama kebiasaan itu masih ada, perubahan hanya akan menjadi keinginan yang ditunda, bukan proses yang benar-benar dijalani. Salah satu kebiasaan yang paling sering menghambat perubahan adalah menunggu mood atau perasaan yang tepat untuk bergerak. Kita sering berkata, nanti saja kalau sudah semangat, nanti kalau sudah siap, nanti kalau suasana hati sudah mendukung. Padahal kenyataannya, mood jarang sekali datang sebelum tindakan. Mood justru lebih sering muncul setelah kita mulai bergerak, setelah ada progres sekecil apapun. Ketika kita terbiasa menunggu perasaan enak dulu baru bertindak, hidup akan dikuasai oleh naik turunnya emosi yang tidak bisa dikendalikan. Akibatnya, rencana hanya berhenti di kepala, dan hari-hari dihabiskan dengan penundaan yang dibungkus alasan logis. Kebiasaan ini membuat kita merasa sibuk mempersiapkan diri, padahal yang sebenarnya terjadi adalah menghindari ketidaknyamanan awal dari proses berubah. Kebiasaan lain yang sering dianggap sepele adalah terlalu banyak berpikir tanpa diimbangi tindakan. Kita menganalisis, membandingkan, mengkhawatirkan berbagai kemungkinan sampai akhirnya tidak melakukan apa-apa. Pikiran dipenuhi skenario gagal, penilaian orang lain, dan ketakutan akan hasil yang belum tentu terjadi. Kita merasa sudah melakukan sesuatu karena kepala terasa lelah, padahal tidak ada satu langkah nyata pun yang diambil. Overthinking ini memberi ilusi produktivitas, seolah-olah kita sedang mempersiapkan langkah besar, padahal sebenarnya kita hanya berputar-putar di tempat yang sama. Selama kebiasaan ini dibiarkan, perubahan akan selalu kalah oleh rasa aman semu yang diberikan oleh pikiran. Tidak kalah menghambat adalah kebiasaan membandingkan proses diri dengan pencapaian orang lain. Di era media sosial, kebiasaan ini semakin subur. Kita melihat potongan hidup orang lain yang terlihat rapi, cepat, dan berhasil, lalu merasa tertinggal. Perbandingan ini sering berujung pada dua hal, merasa rendah diri atau merasa malas karena merasa percuma berusaha. Kita lupa bahwa setiap orang berjalan dengan ritme, latar belakang, dan beban yang berbeda. Ketika fokus kita lebih banyak tertuju pada hidup orang lain, energi untuk mengurus perubahan diri sendiri justru habis. Kebiasaan membandingkan ini perlahan mengikis kepercayaan diri dan membuat kita ragu pada langkah kecil yang sebenarnya sudah kita ambil. Ada juga kebiasaan mencari pembenaran atas perilaku yang jelas-jelas merugikan diri sendiri. Kita tahu sesuatu tidak baik, tapi tetap dilakukan dengan alasan semua orang juga begitu, hidup memang berat, atau nanti bisa diperbaiki. Pembenaran ini terasa menenangkan, karena kita tidak perlu menghadapi rasa bersalah atau tanggung jawab. Namun dalam jangka panjang, kebiasaan ini membuat kita terbiasa berdamai dengan kondisi yang seharusnya diubah. Kita menjadi ahli mencari alasan, bukan ahli mencari solusi. Selama kebiasaan ini masih dipelihara, perubahan hanya akan menjadi cerita yang kita ceritakan pada diri sendiri tanpa bukti nyata. Perubahan juga sering terhambat oleh kebiasaan terlalu keras pada diri sendiri. Banyak dari kita berpikir bahwa perubahan harus dimulai dengan tekanan, kritik, dan hukuman. Setiap gagal sedikit, kita mencaci diri sendiri, menyebut diri lemah, malas, atau tidak konsisten. Sekilas kebiasaan ini terlihat seperti disiplin, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kritik yang berlebihan membuat energi mental terkuras, rasa percaya diri menurun, dan keinginan untuk mencoba kembali semakin kecil. Kita lupa bahwa perubahan adalah proses panjang yang hampir pasti diwarnai kegagalan.
Ketika setiap kesalahan dijadikan bukti bahwa kita tidak mampu, maka berhenti akan terasa lebih aman daripada mencoba lagi. Kebiasaan lain yang diam-diam merusak proses berubah adalah terlalu banyak konsumsi tanpa produksi. Kita rajin membaca, menonton dan mendengar konten motivasi, pengembangan diri atau inspirasi, tapi jarang benar-benar mempraktikannya. Setiap hari kita merasa tercerahkan, merasa paham, merasa siap, tapi hidup tetap sama. Konsumsi tanpa aksi membuat kita terjebak dalam zona nyaman intelektual, di mana pengetahuan bertambah, tapi perubahan nyata tidak terjadi. Kebiasaan ini membuat kita merasa sudah berkembang, padahal yang berkembang hanya wacana di kepala, bukan perilaku di kehidupan sehari-hari. Banyak juga yang terjebak pada kebiasaan ingin berubah sekaligus dalam waktu singkat. Kita ingin semua aspek hidup membaik bersamaan, ingin disiplin, produktif, sehat, dan bahagia dalam satu paket instan. Ketika realitas tidak sesuai ekspektasi, kita kecewa dan menyerah. Kebiasaan berpikir serba cepat ini membuat kita tidak sabar dengan proses kecil yang sebenarnya paling menentukan. Perubahan besar hampir selalu hasil dari konsistensi hal-hal kecil, bukan lompatan drastis yang penuh emosi sesaat. Selama kita masih memelihara kebiasaan ingin hasil cepat tanpa proses, perubahan akan terasa melelahkan dan mudah ditinggalkan. Kebiasaan menghindari ketidaknyamanan pun menjadi penghalang besar. Kita secara alami ingin nyaman, tapi perubahan hampir selalu menuntut kita masuk ke wilayah yang tidak familiar. Bangun lebih pagi, menolak godaan, menghadapi rasa takut, atau belajar hal baru, semuanya mengandung ketidaknyamanan. Ketika kita terbiasa kabur dari rasa tidak enak ini, perubahan akan selalu tertunda. Kita memilih jalan lama yang sudah dikenal meski tidak membawa kemana-mana, daripada jalan baru yang belum tentu tapi menjanjikan pertumbuhan. Kebiasaan menghindar ini sering dibungkus dengan alasan rasional, padahal intinya hanya takut merasa tidak nyaman. Ada pula kebiasaan menggantungkan perubahan pada orang lain atau keadaan ideal. Kita berkata, akan berubah kalau sudah didukung, kalau situasi lebih tenang, kalau orang sekitar ikut berubah. Pola pikir ini membuat kendali hidup seolah berada di luar diri kita. Selama kita menunggu kondisi sempurna, perubahan tidak akan pernah datang, karena kondisi sempurna hampir tidak pernah datang. Kebiasaan ini membuat kita reaktif terhadap keadaan, bukan proaktif terhadap pilihan. Padahal perubahan sejati justru sering dimulai di tengah keterbatasan, bukan setelah semuanya siap. Kebiasaan lain yang sering luput disadari adalah tidak konsisten karena terlalu bergantung pada motivasi. Motivasi sifatnya naik turun, datang dan pergi. Ketika kita menjadikan motivasi sebagai bahan bakar utama, perubahan akan berjalan tersendat. Hari ini semangat, besok hilang. Hari ini bertekad, besok lupa. Kebiasaan ini membuat kita merasa berubah itu sulit, padahal yang sulit bukan perubahannya, melainkan cara kita mengandalkan sesuatu yang tidak stabil. Perubahan yang bertahan lama justru lebih banyak ditopang oleh kebiasaan sederhana yang dilakukan meski tanpa semangat berlebihan. Ada juga kebiasaan menghindari refleksi diri. Kita jarang benar-benar berhenti dan jujur melihat pola hidup sendiri. Kita sibuk, tapi tidak tahu sibuk untuk apa. Kita capek, tapi tidak paham apa yang sebenarnya menguras energi. Tanpa refleksi, kita mengulangi kesalahan yang sama sambil berharap hasil berbeda. Kebiasaan ini membuat kita kehilangan kesempatan belajar dari pengalaman. Padahal perubahan yang sehat selalu berangkat dari kesadaran, dari keberanian untuk melihat apa yang selama ini tidak berjalan dengan baik tanpa perlu menyalahkan diri secara berlebihan. Tidak sedikit pula yang terjebak dalam kebiasaan mengukur diri dari validasi eksternal. Kita merasa baik kalau dipuji, merasa gagal kalau tidak diakui. Ketika ingin berubah, fokus kita bukan lagi pada nilai perubahan itu sendiri, tapi pada bagaimana orang lain melihat kita. Akibatnya perubahan menjadi rapuh. Saat tidak ada yang memperhatikan, kita kehilangan alasan untuk melanjutkan. Kebiasaan ini membuat hidup dikendalikan oleh reaksi orang lain, bukan oleh nilai yang kita yakini. Selama kita masih bergantung pada validasi, perubahan akan selalu bersyarat. Kebiasaan menyimpan dendam pada masa lalu juga sering menjadi beban tak terlihat. Kita terus mengulang cerita lama, kegagalan, penyesalan atau kesalahan yang sudah berlalu. Masa lalu dijadikan alasan mengapa sekarang sulit berubah. Padahal, terus hidup di masa lalu hanya menguras energi yang seharusnya bisa dipakai untuk melangkah ke depan. Kebiasaan ini membuat kita terjebak dalam identitas lama, seolah-olah kita adalah kesalahan-kesalahan itu. Perubahan menuntut kita belajar dari masa lalu, bukan tinggal di dalamnya.
Ada juga kebiasaan terlalu banyak janji pada diri sendiri tapi minim komitmen nyata. Kita sering berkata mulai besok, mulai minggu depan, mulai bulan depan. Janji ini diulang berkali-kali sampai kehilangan makna. Setiap kali janji dilanggar, kepercayaan pada diri sendiri menurun. Lama-lama, kita tidak lagi menganggap serius komitmen yang kita buat. Kebiasaan ini berbahaya karena perlahan menghancurkan rasa percaya diri. Perubahan membutuhkan kepercayaan pada diri sendiri, dan kepercayaan itu dibangun dari komitmen kecil yang ditepati, bukan janji besar yang terus diingkari. Jika ingin benar-benar berubah, kebiasaan-kebiasaan ini perlu disadari dan perlahan dilepaskan, bukan dengan cara membenci diri sendiri, tapi dengan kejujuran dan keberanian untuk bertanggung jawab. Menghilangkan kebiasaan buruk bukan berarti hidup langsung sempurna, tapi setidaknya membuka ruang bagi kebiasaan baru yang lebih sehat. Perubahan sejati jarang terasa heroik, lebih sering terasa membosankan dan sunyi. Namun justru disitulah kekuatannya, karena perubahan yang bertahan lama dibangun dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Ketika kita berhenti menunggu mood dan mulai bertindak meski tidak sepenuhnya siap, kita sedang melatih diri untuk bergerak di dunia nyata bukan di kepala. Saat kita mengurangi overthinking dan memilih satu langkah kecil, kita memberi sinyal pada diri sendiri bahwa perubahan itu mungkin. Ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan fokus pada progres sendiri, beban mental berkurang dan langkah terasa lebih ringan. Semua ini tidak terjadi sekaligus, tapi bertahap, seiring kita berani melepas kebiasaan lama yang sudah tidak relevan. Mengganti kebiasaan lama dengan yang baru juga menuntut kesabaran. Ada hari-hari di mana kita kembali ke pola lama, dan itu bukan tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses. Yang penting adalah tidak menjadikan selip kecil sebagai alasan untuk menyerah sepenuhnya. Ketika kita memperlakukan diri dengan lebih realistis dan manusiawi, perubahan justru lebih mudah bertahan. Disiplin tidak selalu berarti keras, kadang justru berarti tetap melangkah meski pelan. Pada akhirnya, perubahan bukan soal menjadi versi sempurna, tapi menjadi versi yang sedikit lebih sadar dari hari ke hari. Dengan menghilangkan kebiasaan menunda, menghindar, membandingkan dan mencari pembenaran, kita memberi diri sendiri kesempatan untuk tumbuh. Hidup mungkin tidak langsung menjadi lebih mudah, tapi akan terasa lebih jujur dan terarah. Dan disitulah perubahan yang sebenarnya mulai bekerja, bukan sebagai slogan, tapi sebagai cara hidup yang dijalani pelan-pelan oleh kita semua. Perubahan juga sering gagal karena kebiasaan kita memaknai lelah sebagai tanda harus berhenti. Banyak dari kita berpikir kalau sudah capek, berarti ada yang salah. Padahal lelah seringkali hanyalah sinyal bahwa kita sedang belajar sesuatu yang baru. Ketika kita terlalu cepat berhenti hanya karena merasa tidak nyaman, kita tanpa sadar melatih diri untuk selalu mundur setiap kali proses terasa berat. Kebiasaan ini membuat kita hanya kuat di fase awal yang penuh semangat, tapi rapuh saat memasuki fase konsistensi. Padahal justru di titik lelah itulah perubahan mulai mengakar. Kalau kita terbiasa lari dari rasa capek, hidup akan selalu dikejar-kejar perasaan ingin menyerah sebelum hasil apapun terlihat. Ada juga kebiasaan merasa harus dipahami semua orang sebelum berani berubah. Kita takut dinilai aneh, takut dianggap sok berbeda, takut tidak lagi cocok dengan lingkungan lama. Akhirnya, banyak keputusan hidup ditunda hanya demi menjaga kenyamanan sosial. Kita lupa bahwa tidak semua perubahan perlu diumumkan dan tidak semua langkah perlu disetujui orang lain. Ketika kita menjadikan penerimaan sosial sebagai syarat utama untuk berubah, kita sedang menyerahkan kendali hidup ke tangan orang lain. Kebiasaan ini membuat kita lebih sibuk mengelola persepsi daripada membangun kehidupan yang benar-benar kita inginkan. Kebiasaan lain yang menghambat perubahan adalah terlalu sering mengulang kalimat, "Aku memang orangnya begini." Kalimat ini terdengar jujur, tapi sebenarnya sering menjadi penjara identitas. Kita mengikat diri pada versi lama seolah-olah karakter tidak bisa berkembang. Padahal manusia bukan benda mati. Kita tumbuh, belajar, dan berubah seiring pengalaman. Ketika kita terus mendefinisikan diri dengan label lama, kita menutup pintu bagi kemungkinan baru. Kebiasaan ini membuat kita lebih nyaman dengan keterbatasan yang familiar daripada potensi yang belum teruji. Tidak sedikit juga yang terjebak pada kebiasaan menghindari tanggung jawab penuh atas hidup sendiri. Kita menyalahkan masa kecil, lingkungan, sistem, atau nasib. Semua itu memang berpengaruh, tapi ketika dijadikan alasan permanen, kita kehilangan daya untuk bergerak.
Kebiasaan ini membuat kita merasa benar sekaligus tidak berdaya. Padahal perubahan hanya mungkin terjadi ketika kita mau mengakui bahwa meski tidak semua hal bisa kita kontrol, respons kita terhadap hidup tetap berada di tangan kita. Ada kebiasaan lain yang sering dianggap sepele, yaitu mengisi hari dengan distraksi tanpa jeda. Waktu luang langsung diisi layar, suara, atau aktivitas acak agar tidak perlu berhadapan dengan pikiran sendiri. Padahal refleksi sering lahir dari keheningan. Ketika kita terus menghindari momen diam, kita kehilangan kesempatan memahami diri. Kebiasaan ini membuat hidup terasa sibuk tapi kosong, penuh tapi tidak pernah benar-benar dalam. Perubahan membutuhkan ruang, dan ruang hanya muncul ketika kita berani berhenti sejenak. Perubahan juga terhambat oleh kebiasaan menunggu kepercayaan diri muncul lebih dulu. Kita sering berkata akan melangkah kalau sudah percaya diri, padahal kepercayaan diri hampir selalu datang setelah mencoba, bukan sebelumnya. Ketika kita menunggu rasa yakin yang sempurna, kita sedang menunggu sesuatu yang jarang datang dengan sendirinya. Kebiasaan ini membuat kita menunda banyak hal penting hanya karena merasa belum cukup siap. Padahal kesiapan seringkali dibentuk oleh pengalaman, bukan prasyarat sebelum pengalaman. Ada pula kebiasaan meremehkan dampak keputusan kecil. Kita berpikir satu hari bolong tidak masalah, satu kali menunda tidak berpengaruh, satu kebiasaan kecil tidak menentukan apa-apa. Padahal hidup lebih sering dibentuk oleh akumulasi keputusan kecil daripada momen besar. Ketika kita terbiasa menganggap enteng pilihan harian, kita tanpa sadar sedang membangun pola yang sama setiap hari. Kebiasaan ini membuat perubahan terasa mustahil karena kita tidak pernah konsisten cukup lama untuk melihat hasilnya. Kebiasaan menyimpan emosi tanpa pernah mengolahnya juga menjadi beban tersembunyi. Kita menekan marah, sedih, kecewa, lalu berharap semuanya hilang dengan sendirinya. Padahal emosi yang tidak diproses tidak pernah benar-benar pergi, hanya berubah bentuk menjadi kelelahan, sinisme, atau ledakan di waktu yang tidak tepat. Ketika kita tidak jujur pada emosi sendiri, perubahan menjadi sulit karena kita tidak benar-benar paham apa yang sedang kita hadapi. Kebiasaan ini membuat kita bereaksi, bukan merespons dengan sadar. Banyak juga yang terjebak dalam kebiasaan terlalu fokus pada hasil akhir sampai lupa menikmati proses. Kita ingin cepat sampai, cepat berhasil, cepat berubah. Setiap langkah terasa tidak cukup karena mata selalu tertuju pada garis finish. Akibatnya, proses terasa menyiksa dan mudah ditinggalkan. Kebiasaan ini membuat perubahan identik dengan penderitaan. Padahal proses yang disadari dan dihargai justru membuat perjalanan lebih berkelanjutan. Ada kebiasaan lain yang sering merusak, yaitu terlalu sering memulai ulang dari nol. Sedikit gagal, kita merasa harus riset segalanya. Pola ini melelahkan dan membuat kita tidak pernah benar-benar maju. Perubahan bukan soal kesempurnaan, tapi soal melanjutkan dari posisi terakhir, bukan kembali ke titik awal. Kebiasaan restart berulang-ulang membuat kita terjebak dalam siklus semangat dan putus asa yang sama. Perubahan juga sering tersandung karena kebiasaan hidup tanpa arah nilai yang jelas. Kita bergerak mengikuti tren, tuntutan, atau ekspektasi sekitar tanpa benar-benar tahu apa yang penting bagi kita. Akibatnya, setiap perubahan terasa rapuh karena tidak berakar pada nilai pribadi. Ketika lelah atau ragu, kita tidak punya pegangan untuk bertahan. Kebiasaan ini membuat hidup mudah goyah karena arah ditentukan dari luar, bukan dari dalam. Ada juga kebiasaan terlalu sering mengingat kegagalan tapi jarang mengingat keberhasilan. Kita mudah mengingat kesalahan kecil, tapi lupa pada langkah-langkah baik yang pernah kita lakukan. Pola ini membentuk narasi internal bahwa kita selalu gagal. Kebiasaan ini perlahan merusak motivasi dan keberanian untuk mencoba lagi. Padahal perubahan membutuhkan keyakinan bahwa kita pernah mampu, meski tidak sempurna. Kebiasaan hidup reaktif juga menjadi penghambat besar. Kita bergerak hanya ketika terdesak, berubah hanya ketika keadaan memaksa. Pola ini membuat perubahan terasa seperti hukuman, bukan pilihan sadar. Ketika tekanan hilang, kebiasaan lama kembali. Hidup reaktif membuat kita selalu tertinggal satu langkah dari keadaan. Perubahan yang bertahan lama justru lahir dari keputusan proaktif, meski tanpa tekanan.
Ada pula kebiasaan menunda keputusan penting dengan alasan ingin semua pilihan tetap terbuka. Kita takut memilih karena takut kehilangan kemungkinan lain. Padahal tidak memilih juga sebuah pilihan, dan seringkali justru pilihan terburuk. Kebiasaan ini membuat hidup terasa menggantung dan tidak pernah benar-benar berjalan. Perubahan membutuhkan keberanian menutup beberapa pintu agar bisa melangkah lebih fokus. Kebiasaan hidup sibuk dengan produktif juga sering menipu. Kita merasa berubah karena jadwal penuh, padahal arah tidak jelas. Aktivitas banyak tapi tidak mendekatkan ke tujuan. Kebiasaan ini membuat kita lelah tanpa hasil nyata. Perubahan membutuhkan kejelasan, bukan sekedar kesibukan. Pada akhirnya, menghilangkan kebiasaan lama bukan soal menjadi orang baru dalam semalam, tapi soal berhenti melakukan hal-hal yang jelas-jelas menahan kita di tempat. Setiap kebiasaan yang dilepas memberi ruang bagi versi diri yang lebih sadar. Proses ini tidak selalu nyaman, tapi jujur. Tidak selalu cepat, tapi nyata. Ketika kita berhenti menunggu, berhenti mencari alasan, dan berhenti menghindari ketidaknyamanan, perubahan tidak lagi terasa seperti beban, melainkan konsekuensi alami dari pilihan yang lebih sadar. Perubahan bukan tentang membuktikan apapun pada orang lain, tapi tentang berdamai dengan diri sendiri sambil terus bertumbuh. Ketika kita mau jujur melihat kebiasaan yang merugikan dan perlahan melepasnya, hidup mulai bergerak meski pelan. Dan disitulah perubahan yang sebenarnya terjadi, bukan sebagai ledakan besar, tapi sebagai alur tenang yang membawa kita ke arah yang lebih baik, satu hari, satu pilihan, dan satu kebiasaan pada satu waktu. Ada kebiasaan yang sering dianggap dewasa, padahal diam-diam menghambat perubahan, yaitu terlalu sering memaklumi diri sendiri tanpa batas. Memaklumi memang penting, tapi ketika setiap kegagalan selalu ditutup dengan alasan "gak apa-apa, manusiawi", tanpa ada upaya memperbaiki apapun, kita sedang membangun toleransi terhadap stagnasi. Kebiasaan ini membuat kita nyaman berada di zona yang sama terlalu lama. Kita jadi ahli memahami kelemahan diri, tapi malas melatih kekuatan. Perubahan membutuhkan keseimbangan antara menerima diri apa adanya dan tetap menuntut diri untuk bertumbuh. Tanpa tuntutan kecil itu, hidup akan terasa damai, tapi tidak pernah maju. Ada pula kebiasaan menghindari keputusan sulit dengan cara menunda konfrontasi, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Kita memilih diam, mengalah, atau membiarkan hal yang tidak sehat terus berlangsung demi menghindari konflik. Padahal, konflik yang sehat seringkali justru membuka ruang perubahan. Ketika kita terus menghindari ketegangan yang perlu, kita sedang mengorbankan kejujuran demi kenyamanan sesaat. Kebiasaan ini membuat hidup terlihat tenang di luar, tapi penuh tekanan di dalam. Perubahan membutuhkan keberanian menghadapi hal yang selama ini dihindari. Kebiasaan lain yang sering luput disadari adalah terlalu sering hidup di masa depan. Kita sibuk membayangkan versi ideal diri nanti, hidup nanti, kebahagiaan nanti, sampai lupa hidup hari ini. Hari ini hanya dianggap jembatan, bukan bagian penting dari perjalanan. Akibatnya, kita selalu merasa hidup belum benar-benar dimulai. Kebiasaan ini membuat kita kurang hadir, kurang menghargai langkah kecil, dan mudah frustasi karena masa depan tidak kunjung tiba. Padahal, perubahan hanya bisa dilakukan di hari ini, bukan di versi nanti yang hanya ada di kepala. Ada juga kebiasaan menumpuk rencana tanpa benar-benar mengeksekusi satu pun dengan serius. Kita senang membuat daftar, target, dan resolusi, tapi jarang menindaklanjuti dengan tindakan sederhana yang konsisten. Rencana memberi rasa kontrol semu, seolah hidup sudah tertata. Padahal, tanpa eksekusi, semua itu hanya menjadi dekorasi pikiran. Kebiasaan ini membuat kita sibuk merencanakan hidup, bukan menjalaninya. Perubahan lebih membutuhkan tindakan kecil yang nyata daripada rencana besar yang terus ditunda. Tidak sedikit yang terjebak pada kebiasaan terlalu cepat menyerah pada label realistis. Kita menyebut impian tertentu tidak realistis sebelum benar-benar mencobanya. Kata realistis sering dipakai untuk membenarkan rasa takut gagal. Kebiasaan ini membuat kita menurunkan standar hidup bukan karena sadar, tapi karena takut kecewa. Padahal banyak hal yang awalnya terlihat tidak realistis hanya karena kita belum terbiasa melihat diri sendiri melakukannya.
perubahan seringkali dimulai dari keberanian bersikap sedikit idealis terhadap potensi diri. Perubahan juga sering terhambat oleh kebiasaan menghindari komitmen jangka panjang. Kita ingin fleksibel, bebas, dan tidak terikat, sampai akhirnya tidak benar-benar mendalami apapun. Kita pindah dari satu hal ke hal lain setiap kali rasa bosan muncul. Kebiasaan ini membuat kita selalu berada di permukaan, tidak cukup lama untuk melihat hasil nyata. Padahal, hampir semua perubahan bermakna membutuhkan waktu, kesabaran, dan kesetiaan pada proses. Tanpa komitmen, hidup akan terasa ringan tapi dangkal. Ada pula kebiasaan menganggap disiplin sebagai musuh kebahagiaan. Kita berpikir hidup yang teratur akan membosankan dan mengekang. Akibatnya kita menolak struktur dan memilih spontanitas berlebihan. Padahal, tanpa struktur sederhana, energi kita bocor kemana-mana. Kebiasaan ini membuat kita sering kelelahan tanpa tahu kenapa. Disiplin yang sehat justru membebaskan, karena mengurangi kebingungan dan keputusan kecil yang melelahkan. Perubahan seringkali lahir dari rutinitas sederhana yang dilakukan berulang, bukan dari kebebasan tanpa arah. Kebiasaan terlalu sering menilai diri dari masa produktif juga menjadi jebakan. Kita mengukur nilai diri dari seberapa sibuk atau seberapa banyak yang dihasilkan. Saat tidak produktif, kita merasa tidak berguna. Pola ini membuat perubahan terasa seperti kewajiban yang menekan, bukan proses alami. Kebiasaan ini juga membuat kita sulit beristirahat dengan tenang, karena merasa harus selalu bergerak. Padahal perubahan membutuhkan ritme. Ada waktu maju dan ada waktu berhenti sejenak untuk mengisi ulang. Ada kebiasaan lain yang menghambat, yaitu mengabaikan tubuh sendiri. Kita memaksa diri terus berjalan meski kurang tidur, makan sembarangan, dan jarang bergerak. Tubuh dianggap bisa mengikuti kemanapun pikiran mau. Padahal tubuh dan pikiran saling terkait. Ketika tubuh diabaikan, energi mental ikut menurun. Kebiasaan ini membuat perubahan terasa berat karena fondasinya rapuh. Perubahan yang bertahan lama hampir selalu dimulai dari perawatan dasar pada tubuh. Kebiasaan menyimpan semua beban sendirian juga sering dianggap kuat, padahal melelahkan. Kita jarang meminta bantuan, jarang berbagi cerita, karena takut terlihat lemah. Akibatnya, tekanan menumpuk dan perubahan terasa seperti perjuangan sendirian. Kebiasaan ini membuat kita cepat lelah dan mudah menyerah. Padahal, perubahan tidak selalu harus dijalani sendiri. Dukungan yang tepat seringkali mempercepat dan menguatkan proses. Ada kebiasaan lain yang halus tapi berbahaya, yaitu terlalu sering bercanda tentang kegagalan diri sendiri. Kita menertawakan ketidakteraturan hidup, kemalasan, atau kebiasaan buruk seolah itu hal ringan. Humor memang bisa meredakan tekanan, tapi ketika terus dipakai untuk menutupi masalah, kita jadi tidak pernah benar-benar serius mengubahnya. Kebiasaan ini membuat kita terbiasa hidup dengan kekurangan tanpa merasa perlu memperbaiki apapun. Perubahan membutuhkan kesadaran, bukan sekedar tawa yang menenangkan. Kebiasaan hidup tanpa batas juga sering menghambat. Kita sulit berkata tidak, sulit menetapkan limit, dan akhirnya kelelahan. Kita ingin menyenangkan semua orang dan mengakomodasi semua hal. Akibatnya, energi habis untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan hidup. Kebiasaan ini membuat perubahan sulit, karena kita tidak punya ruang untuk fokus. Perubahan membutuhkan keberanian menetapkan batas, meski tidak selalu disukai. Ada pula kebiasaan terlalu sering mengulang kesalahan yang sama sambil berharap hasil berbeda. Kita jatuh di lubang yang sama, lalu heran kenapa hidup tidak berubah. Tanpa evaluasi jujur, pengalaman tidak berubah menjadi pelajaran. Kebiasaan ini membuat hidup terasa seperti lingkaran. Perubahan membutuhkan keberanian untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya salah, bukan sekedar berjalan lebih cepat di arah yang sama. Kebiasaan menghindari rasa malu juga sering menahan kita. Kita takut terlihat bodoh saat belajar, takut salah saat mencoba, takut gagal di depan orang lain. Akibatnya, kita memilih tidak memulai sama sekali. Padahal, rasa malu sering menjadi bagian awal dari proses belajar. Kebiasaan ini membuat kita menukar pertumbuhan dengan citra diri. Perubahan menuntut kerendahan hati untuk menjadi pemula lagi. Ada juga kebiasaan terlalu lama berkutat pada pertanyaan kenapa, tanpa beranjak ke bagaimana. Kita sibuk mencari penyebab, menganalisis akar masalah, tapi jarang bertanya, langkah apa yang bisa dilakukan sekarang? Memahami sebab penting, tapi tanpa aksi, pemahaman hanya berhenti di kepala.
Kebiasaan ini membuat kita merasa pintar tapi tidak bergerak. Perubahan membutuhkan pergeseran dari analisis ke tindakan. Pada akhirnya, semakin banyak kebiasaan yang kita lepaskan, semakin ringan langkah untuk berubah. Bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena kita tidak lagi membawa beban yang tidak perlu. Menghilangkan kebiasaan lama bukan tentang menghukum diri, melainkan tentang memilih hidup yang lebih jujur dan sadar. Setiap kebiasaan yang dilepas membuka ruang untuk pilihan baru, respon baru, dan arah baru. Perubahan tidak selalu terlihat dari luar, kadang tidak ada yang tahu selain diri kita sendiri. Tapi perubahan kecil yang konsisten akan mengubah cara kita berpikir, merespons, dan menjalani hari. Ketika kita berhenti memelihara kebiasaan yang menahan, hidup mulai bergerak secara alami. Tidak terburu-buru, tidak dramatis, tapi nyata. Jika ingin berubah, bukan berarti harus menjadi orang lain. Justru dengan menghilangkan kebiasaan yang merusak, versi diri yang lebih utuh perlahan muncul. Bukan versi sempurna, tapi versi yang lebih sadar, lebih bertanggung jawab, dan lebih selaras dengan nilai yang diyakini. Dan dari sanalah perubahan sejati tumbuh, bukan sebagai target besar yang menekan, tapi sebagai alur hidup yang terus bergerak ke arah yang lebih baik, hari demi hari, pilihan demi pilihan.